Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh solehahnya Bunda Is, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Belajar di dalam hikam pasti bisa. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Mana suaramu? Bismillah. Mana semangatmu? Allahu Akbar. Darul Hikam, berfikir, berzikir bersama Asyap Jos. Sebelum kita mulai pelajaran pendidikan agama Islam hari ini, tema 4 bulan Ramadan yang indah, kita akan memohon kepada Allah agar dibersihkan hati, pikiran, ucapan kita, sehingga setiap yang masuk hanyalah ilmu dan hikmah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam tema ini, Bunda akan memberikan per subtemanya apa saja yang akan kita pelajari, Bun. Subtema pertama adalah pengertian puasa, subtema kedua adalah ketentuan puasa Ramadan, subtema ketiga adalah amalan bulan Ramadan, dan subtema keempat adalah hikmah puasa Ramadan. Nah, subtema 1 pengertian puasa adalah pengertian puasa di sini menurut bahasa puasa as-shaum atau as-siyam. Biasanya orang tanya lagi, kamu lagi siam, ya, menahan atau mencegah. Menahan atau mencegah ini menurut istilah berarti menahan dari segala hal yang membatalkannya. Apa saja bentuknya, Bun? Makan, minum, hawa nafsu, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Apa ayat yang menjadi dasar? Ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa. Tujuan utamanya adalah mencapai ketakwaan. Takwa itu apa? Orangnya namanya muttaqin. Pekerjaannya atau hal yang dilakukan adalah ketakwaan, yang berarti adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Macam-macam puasa dulu biar kalian tahu. Macam puasa dibagi menjadi beberapa. Satu puasa wajib, yang artinya jika kita kerjakan kita mendapatkan pahala, jika ditinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dijanjikan. Misal, kalau saya naik kelas saya puasa 100 hari. Nah, itu nazar namanya. Puasa qada adalah ayyam ma'dudat, mengganti puasa Ramadan ke puasa yang lain karena haid dan sebagainya untuk wanita. Itu namanya puasa qada. 2. Puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilakukan menambahkan pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Contohnya puasa Senin Kamis, puasa Rajab, puasa Muharram, banyak lagi lainnya. 3. Puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilakukan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya apa, Bun? Contohnya hari Tasyrik. Setelah hari raya Idul Kurban kita puasa. Nah, haram itu hukumnya. Atau 2 hari raya itu haram hukumnya. Berikutnya tema 2, ketentuan puasa Ramadan. Ketentuan puasa Ramadan, syarat wajib puasa Ramadan adalah balik. Kalau laki-laki 12 tahun, kalau perempuan 9 tahun. Biasanya perempuan ditandai dengan haid. Berakal, orang yang tidak sakit pikiran atau gila. Lah orang gila disuruh puasa, ya apa sih, Rek? Kuat berpuasa, kalau dia sakit atau bagaimana kan tidak berkewajiban, tapi mengganti atau membayar fidyah. Syarat sah puasa, Islam. Pasti itu ya, karena yang punya puasa seperti ini adalah Islam. Puasa Ramadan itu Islam. Mumayyiz, bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang baik dan yang buruk. Suci dari hadas besar, haid, nifas, semuanya. Pada waktu yang boleh ditentukan puasa. Gak boleh puasa. Yo, salah. Rukun puasa, niat yang dimulai dari sejak fajar sampai terbitnya matahari. Dan kedua, menahan dari segala hal yang membatalkannya. Makan, minum, itu tadi yang disebutkan Bunda di awal, nggih. Nah, berikutnya niatnya puasa Ramadan. Nawaitul
Nawaitu sawmal ghadin an adai fardi syari Ramadana hadihi sanati fardhon lillahi ta'ala. Niat insun poso nutuko sedina meni ngelakoni fardune bulan Ramadan fardu lillahi ta'ala. Nah, masih ingat kan? Nah, setelah itu halal yang membatalkannya. Orang puasa akan batal jika makan dengan minum dengan sengaja. Ketok ngunu kepingin, ketok koncone ini kepingin dimimi, wah dosa. Muntah dengan sengaja, maksudnya Bunda. Muntah dengan sengaja itu dilogoh lho, dilogoh mulutnya, diutek-utek akhirnya muntah. Gila dengan tiba-tiba tidak sadarkan diri, maka dia batal puasanya. 4. Keluar darah haid, karena haid itu hitungannya bulan, biasanya nggak kerasa. Nifas bagi wanita pada saat melahirkan, tiba-tiba anak lahir masuk kating ini, ojo metu dhisik, cek entek poso nih, gak mungkin ge. Nah, berikutnya sunnah-sunnah puasa, makan sahur itu sunnah loh ge, jangan dipakai remeh, itu anjuran dari Rasulullah Muhammad itu. Karena dengan sahur kita meyakini bahwa hanya Allah yang punya kekuatan, kita tidak. Makanya makan sahur untuk menghormatinya. 2. Mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka, ini sunnahnya Rasulullah Muhammad. 3. Nek sampean sahur kebengen rek, nek awan iku lesu, cepet lesune. Ngoten lho. Islam itu menyayangi umatnya. Cuma umatnya gak sadar. 3. Membaca doa ketika berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dabat dhamma wa batalatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Masih ingat nggih? 4. Meninggalkan perkataan kotor, gak boleh meso-meso, gak boleh ngomong yang jorok, gak boleh. Karena itu akan menghilangkan atau mengurangi pahala puasa. 5. Memperbanyak amal ibadah, sedekah, banyak-banyak membaca Quran dan sebagainya. Memperbanyak iktikaf. Apa tuh iktikaf? Berdiam diri di dalam masjid, gak ngelamun, tetapi wiridan, duduk, niat iktikaf, membaca Quran dan sebagainya, itu akan menambahkan pahala dalam berpuasa Ramadan. Orang yang dibolehkan tidak berpuasa, 1 orang sedang sakit, wong loro dipaksa. Islam itu tidak memaksa. Islam adalah agama yang memiliki toleransi yang tinggi. Ketika kamu tidak mampu pada bulan Ramadan ini puasa, maka kamu dibolehkan untuk membayar fidyah atau menggantinya di hari-hari yang lain. Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Maka kalian boleh untuk menggantinya di hari yang lain. Musafir, orang dalam perjalanan, yo gak kene Mojokerto, perjalanannya 80,640 km per jam, kilometer. Gak ngawur-ngawur. Dulu itu kan antara Mekah dan Madinah jauh, makanya kalau musafir itu mesti dibolehkan untuk tidak berpuasa. Orang lanjut usia, soalnya pekun rek, kadang disuruh makan atau sahur katanya belum makan, belum gini, nah itu yang membahayakan, kasihan kan. Makanya kalau lanjut usia, anaknya diminta untuk membayar fidyah, penggantinya. Orang hamil dan menyusui, jika hamilnya kuat, maka dilanjutkan puasa, tidak apa-apa. Yang yang boleh tidak berpuasa ini, yang hamilnya kalau dipakai puasa, mengganggu janinnya. Menyusui juga seperti itu, anaknya nangis terus. Nah, Islam membolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, demikian yang bisa Bunda sampaikan. Bunda minta kalian membuat tulisan tentang semangat berpuasa gitu. Yang kamu gambar, kamu tulis yang bagus, setelah itu taruhlah di Google Classroom. Semangat berpuasa, menghilangkan rasa sombong dan takabur. Demikian yang bisa Bunda sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang kalian tanyakan, ingat Bunda punya nomor WA, kalian bisa menanyakannya. Boleh nak, karena kita tidak bisa berjumpa, kalian boleh menelpon Bunda, keterangan yang ini saya kurang paham, boleh ditanyakan, silakan. Selama Bunda dalam waktu keadaan yang longgar, insya Allah langsung saya jawab ya. Terima kasih atas segala waktunya. Jaga diri kalian, tetap semangat, tetap sehat. Insya Allah kita segera berjumpa, karena corona segera disisihkan oleh Allah. Amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.